kena receh-nya udah lama sebagai penikmat sosmed gitu, karena aku tahu Rachel-nya kan dari sosmed. Betul. Jadi kayak mengagumi lah sosok seorang Rachel Buna karena single parent, punya 2 anak, sukses. ya. Jadi pas itu FYP video Buna, ya karena aku lagi nggak ada kerjaan ya, videonya lucu kan, aku stitch videonya. Oke. Keuangan lo gimana? Karena kan yang kita tahu pasti lo kan adalah seorang influencer. Karena jujur apartemennya itu sendiri aku gadain buat biaya-biaya segala macem. Oh oke. Sorry, lo kan seorang influencer yang cukup terkenal. Mungkin ini juga pertanyaan banyak orang. Bahwa tabungan lo selama ini kemana? Apakah habis untuk bayar pengacara atau mungkin habis untuk keluarga? Habis untuk proses itu, dan ya puji Tuhan aku kan ada kerjaan lah yang nggak aku posting gitu. Yang penting halal ya. Terus akhirnya? Ya masih ada dana lah dari situ. Dan sekarang masih baru mau bangkit lagi, baru mau kerja. Back lagi ya. Yes. Dan puji Tuhan ya, setelah keluar rezeki banyak banget sih. Such as? Kerjaan. Oh, endorsement gitu ya. iTalk juga manggil kan rezeki juga. Luar biasa, iTalk love banget ya. Dari dia naik, hilang sampai ada lagi ya. Saya udah kayak, roller coaster. Lumayan mengikuti ya. Tapi serius, Sisi, aku Kristi, astagfirullah. Baru tuh gue mau jeletuk gitu ya. Kemarin baru bikin konten sama Sisi soalnya. Oh, tapi Sisi nggak di sini sih anyway. Sorry. Kristi, apa namanya, rezekinya lah. Gak masalah, Sisi single kan ya? Madam Comel Instagramnya single kan? Iya nggak masalah. Sisi umurnya berapa sih? Hai Sisi tuh juga akhirnya jadi Madam Comel tuh setelah itu interview iTalk loh. Oh, ya? Iya bener kan? Iya loh, lanjut. Jadi bukan Sisi ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak kerjaan, rezeki lancar. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Tapi sebetulnya ini ada yang pengen ditanyakan nih, karena ternyata bukan Sisi Asih nama yang hadir dalam kehidupan Om Polos. Baru 1 bulan keluar dari jeruji besi atau penjara, ternyata ada akhir-akhir ini TikTok dikejutkan dengan kedekatan Om Polos dengan seorang Rachel V-nya. Oke. Apakah itu hanya konten atau enggak. mungkin Biar pertemanan belaka? Aku jelasin ya, biar pada nggak berspekulasi yang nggak enak. Karena fans Rachel V-nya kan banyak banget si Buna ya. Betul. Jadi ya aku kena Rachel V-nya udah lama sebagai penikmat sosmed gitu, karena aku tahu Rachel V-nya kan dari sosmed. Jadi kayak mengagumi lah sosok seorang Rachel Buna karena single parent, punya 2 anak, sukses. Jadi pas itu FYP video Buna, ya karena aku lagi nggak ada kerjaan ya, videonya lucu kan, aku stitch videonya. Dan habis itu kan direspon sama Bunanya. Ya udah dari situ ya cuma sebatas itu doang sih. Tapi kan ya balik lagi, netizen suka menggoreng-goreng yang begitu-begitu. Betul. Tapi memang setelah 1 stitch video memang berkelanjutan. Itu juga mungkin adalah membuka rezeki ya. Nggak ada masalah. Maksudnya kan Rachel V-nya ini adalah seorang influencer dengan influencer yang sangat besar. Jadi mungkin setiap orang yang berada di dekatnya, pertemanan, klien, segala macam juga kena imbasnya, which is a blessing ya. Tapi gimana dengan Sisi? Karena kan tadi sempat menyebut nama host iTalk aja Sisi ya kan. Kebetulan kan Sisi kan host Madam Comel ya. Kemarin kan habis bikin konten bareng kan? Iya, bikin konten bareng. Karena Sisi kan juga mantan pramugari, aku mantan pramugara. Jadi ya connect lah, ada pembicaraan, relate. Ya oke, fine. She's pretty. Of course. Yeah, of course. Walaupun dia meriah kan, waktu itu kan lu kan bilangnya pengen ketemu jodohnya kan yang agak tenang. Kayak Bunda. Sisi kan nggak tenang. Sisi meriah, warganya tuh meriah gitu kan. Tapi di antara ini misalnya karakter antara Rachel dan juga Sisi, lo tuh lebih suka yang mana? Karakter lo? Dua-duanya oke. Oh, dua-duanya oke. Tergantung? Jodohnya. Oh, jodohnya. Tapi lo siapa tahu waktu sebelum cabut atau sebelum masa tahanan itu lagi deket sama orang nggak? Enggak ada. Oh lagi, ini sekarang pada saat udah sebulan enggak ada. Memang bebas? Fokus ke kerja sih. Balik lagi karena balikin modal ya saya. Balikin modal. Memang benar-benar habis, tapi yang nggak habis banget, masih ada untuk modal kita bertahan hidup lah. Oke, sekarang hari-harinya seorang Om Polos, kegiatannya ngapain aja berarti?
Sekarang puji Tuhan sibuk. Pasti setiap minggu tuh pasti ada kegiatan. Oke, tetap berkonten, kepercayaan brand-brand gitu, karena kan dulu lu juga termasuk banyak yang endorsement. Ada. Sekarang pegang sama klinik, ada klinik. Oh, oke. Sekarang manajer lu siapa? Sendiri. Oh, me, myself, and I. Myself and I. Iya, betul. Gitu. Lebih better. Kristi, nanti salah omong lagi. Rezeki yang kemarin, pokoknya nggak bisa, rezeki yang kemarin itu, cut dulu ya. Enggak. Rezeki yang kemarin itu nggak bisa dibandingkan sama rezeki yang sekarang. Beda banget. Yang kemarin misalkan aku itu punya niat untuk bantu. Kalau aku kan memang usahanya makanan ya, kontennya makanan. Iya, betul. Jadi kemarin itu ada UMKM segala macam. Niat dari hati aku paling kecil, aku pengen bantu. Cuma karena kemarin itu banyak partitionnya, aku nggak bisa. Tapi sekarang aku terima job apa aja. Makanya kalau collab gitu sama Sisi, sama Rachel, semuanya tuh bisa di ini ya. Siapa lagi teman-teman konten creator yang mungkin berkolaborasi dengan seorang Om Polos? Planningnya? Nextnya? Iya. Nextnya mungkin sama ada Meme Mecin sama Dini Dindon, TikTokers lah. Sama, masih kontennya masih makan-makan. Jadi tetap makan-makan ya? Masih makan-makan. Oke, kalau masak-masak sama Bunda mungkin? Mau banget. Mau banget ya. Apakah seorang Rachel Fenya ini adalah tipe perempuan idaman seorang Om Polos? Kalau idaman ya gimana ngomongnya, nanti banyak yang hujat lagi. Ya namanya dia cantik kan? Betul. Enggak, soalnya fans-fansnya memang luar biasa, komen-komennya kayak Rachel run kemana GBK? Iya, komennya Rachel run apaan? Aduh. Iya kan, ada nggak komennya? Ada ya? Oh, ada. Ya, jadi oke, baik. Aku pas live itu diceritain sama followers. Coba. Ini kita mau kasih apa? Komentarnya ya. Tim yang nggak setuju Om Polos sama Buna, lebih setuju Om sama Sisi ya, boleh. Makasih ya Cindy. Ada berapa? Nggak apa-apa Om, aku nge-ship paling depan. Ini nge-shipnya antara siapa? Sisi atau Rachel? Boleh tahu nggak nge-ship itu apa ya? Kayak ngedukung, ngejodohin. Oh, oke. Jadi tim mana? Tapi Rachel nggak suka kalau dikejar, harus dia ngejar. Oh, paling ini ya, paling tahu ya Ebi bukan udang ya. Tanggapan lo gimana nih? Yang mana? Nih. Ebi bukan udang. Udang? Akunnya. Ya, aku nggak percaya, aku juga nggak kenal mereka. Siapa ini Ebi bukan udang? Namanya aja begitu. Oh, oke. Iya. Baik. Jadi nggak aku gubris sih. Next. Om Polos dasar ya Om Polos kepengen wanita yang kaya biar nggak kerja. Enggak, itu bullshit ini yang diomongin siapa yang ini terakhir, usernya. Iya, user. Lo aja kagak belum ada ininya, nggak ada namanya, masih ada lagi? Begitu. Oke, nah kalau tadi mungkin lo sudah memberikan statement bahwa enggak hanya pertemanan, bikin konten dan lain-lain. Tapi ketika mungkin netizen ini melihatnya berbeda, lo tanggapannya gimana? Ya karena netizen kan kadang-kadang kita nggak bisa filter otak mereka ya. Betul. Jadi mereka bisa mikir apa aja. Yang penting yang tahu ya orang akunya sama orang yang mereka ngomong kali. Jadi aku nggak terlalu musingin sih. Karena aku kalau live juga kalau ada komen-komen negatif biasa aku semprot. Oke. Tapi kalau misalnya lo memerat kecantikan nih, lagi-lagi nih request dari para kita ya, netizen kita ya, antara Sisi dan juga Rachel, lo kasih poin berapa untuk kecantikannya Rachel? Ini selera dari Om Polos ya, jadi nggak usah dibanding-bandingkan, semua orang punya selera masing-masing ya. Kalau 1 sampai 100 lo kasih poin Rachel Fenya berapa? Kalau untuk Sisi 1 sampai 100 lo kasih poin berapa? Rachel 1 sampai 100, 100. Sisi 1 sampai 100, 100 juga. Aman ya, jawaban aman. Udah puas ya guys? Udah, boleh kita pindah? Apa udah boleh kita pindah topik lagi? Karena ini sebetulnya tim shippingnya ada di belakang kamera ya. Mereka lebih nge-ship lagi ya. Tapi akhirnya setelah kemarin lo mengalami hal tersebut, lo udah ketakutan nggak? Wah kan ya maksudnya di Indonesia orang yang sudah berkenaan dengan hukum tuh punya bad image yang susah untuk dibentuk kembali lah gitu. Lo ada ketakutan nggak untuk mencari jodoh dan segala macam? Nggak ada sih. Karena aku masuk juga bukan karena kasus yang kriminalitas yang gimana-gimana kan. Jadi aku mah
santai aja karena aku nggak merasa aku nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan hal-hal yang merugikan orang atau mencelakakan orang gitu. Aku nggak mikirin itu, nggak ada ketakutan sama sekali. Mungkin ya ketakutannya ya di sosmed omongannya dijaga, difilter, lebih begitu aja sih. Lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketakutan nggak ada. Berarti lo nanti juga akan ada perubahan image dong di sosial media, karena kan yang kita kenal adalah seorang Om Polos yang sangat amat ceplas-ceplos, bukan hanya mereview hunian, tapi misalnya makanan atau sebuah hal, lo kan lumayan gamblang, enak bilang enak, enggak bilang enggak, gitu kan. Apakah kita akan kehilangan ceplas-ceplosnya seorang Om Polos? Mungkin sekarang lebih fokusnya ke makanan aja. Selain dari makanan, misalkan produk, mungkin itu untuk kerjasama ya. Di luar situ aku nggak akan, karena udah pernah ngerasain kan, nge-review sesuatu yang begitu. Jadi lebih fokus ke makanan. Kalau makanan kan aman ibaratnya. Lebih apa ya, mungkin bukan hanya makanan aja sih. Ada pertanggungjawaban yang memang harus kita dahulukan dan kerjakan ketika kita adalah seorang pekerja di sosial media dengan nomor followers yang lumayan besar dan banyak. Nah, lo berarti sekarang mulai ini lagi ya, mulai account baru. Bikin lagi. Baru pas keluar itu berapa hari kemudian baru aku terakhir bikin. Lo di account sosial yang udah yang hilang, itu berapa followersnya? 1,3 kalau nggak salah. 1,3 ya. Sekarang kurang lebih hampir sebulan menghirup udara bebas dan mungkin beberapa minggu bikin sosmed lagi, followersnya baru berapa? 220-an. Cepet loh. Oh, cepet ya. 220K kan? Iya. Apa yang waktu itu pertama kali video yang lo bikin? Kemarin video pertama itu cuma foto doang. Oh. Karena mereka pengen lihat aku setelah keluar itu kayak gimana gitu. Ada perubahan fisik nggak sih? Lo turun berat badan nggak sih? Turun naik. Awal-awal turun karena nggak makan, Kristi. Aku nggak makan. Nggak bisa makan. Karena makanan penjara kan memang begitulah. Nggak kayak di luar. Ya. Tapi setelah beberapa bulan, setelah pindah ke rutan ya, kan di rutan juga ada kantin gitu, kita bisa beli. Jadi pas momen-momennya udah legowo gitu ya makan aja. Tapi diimbangi olahraga juga. Baru ngomong, masa otot hilang, Hilang. Kan dulu aku nge-gym banget kan? Dulu kan aku nge-gym, tapi sekarang udah mau balik gym lagi. Udah mau balik gym lagi. Ya, teman-teman yang hilang pada saat kemarin susah, udah kembali lagi belum? Enggak dong, yang hilang ngapain dibalikin lagi? Yang hilang pas aku susah nggak ada. Oh, nggak ada. Pas hilang, gimana? Pas hilang pas aku susah? Pas aku susah ngilang kan? Iya betul. Iya, udah. Apakah kembali lagi? Enggak lah, aku hempaskan. Keluarga gimana responnya? Sebenarnya keluarga juga nggak terlalu itu sih. Aku nggak terlalu deket lagi. Oke. Terus sekarang akhirnya apa yang menjadi plan untuk seorang brand Om Polos ini? Apakah lo masih akan tetap bekerja di sosial media atau mungkin karena hal tersebut lo mulai memikirkan untuk menggeser? Sosmed untuk sekarang masih menjanjikan ya. Masih aku akan tetap di sosmed. Dan plan sih pengen karena YouTube apa TV ya. Tapi nggak masalah loh. Mungkin YouTube apa TV gitu. Cuma sempat ada kepikiran kemarin, ada yang masih kontak. Kemarin aku terbang di KL. Ada kru manajernya udah ada kontak aku, dia bilang next year ada recruitment flying ya, balik terbang lagi. Jadi flight attendant? Balik lagi. Karena yakin? Belum tahu. Udah setelah merasakan kehidupan yang bergelimang dengan harta walaupun ada cobaan, yakin? Harta banget. Lihat nanti lah. Tapi sudah ada lowongan, mereka sudah offer gitu. Tahun depan mereka ada buka. Atau lowongan untuk mengejar ini apa namanya pasangan hidup akankah sudah ada? Mungkin soon lah. Kalau mungkin udah ada jodohnya, kenapa enggak, kan udah umur ya. Apakah misalnya nanti ketika lo ingin mengejar seorang antara mungkin seperti dua nama yang sudah disebutkan tadi ya, Sisi ataupun Rachel V-nya gimana? Why not gitu? Why not ya? Why not ya? Nggak tahu jodoh siapa? Nggak tahu jodoh siapa, dan kita nggak pernah tahu lah misalkan jodoh aku siapa, nikahnya sama siapa, kita nggak pernah tahu. Itu. Tapi kalau sekarang? Sekarang ya let it flow lah. Let it flow aja ya. Oke, terakhir deh Om Polos, sekali lagi
thank you so much for sharing your story. Thank you. Karena kita merasa kayak wow, apa yang lo alami ini sungguh pembelajaran yang sungguh luar biasa. Luar biasa. Mungkin lo pengen berbagi sesuatu sama orang-orang yang saat ini mengalami keterpurukan karena kesalahan kecilnya dia harus bertanggung jawab, atau mungkin petua buat teman-teman sosial media lebih bijaksana, atau mungkin orang-orang yang mendampingi orang yang sedang ada di lowest point tuh harus seperti apa. Terserah lo boleh ngomong ke kamera ini. Sini. Ya. Oke, jadi Om mau ngucapin terima kasih banyak untuk ibu aku, kakak aku, sama teman-teman dekat aku yang selama aku susah kalian selalu ada. Ya. Dan untuk teman-teman yang kemarin-kemarin pas aku lagi senang-senang kalian ada, pas aku lagi susah nggak ada, ya sekarang nggak usah cari lagi lah. Kita tutup aja dindingnya. Terus buat kalian yang sedang mengalami kasus yang hampir sama atau mengalami proses hidup yang dimana kalian harus dikurung di dalam penjara, selain berserah kepada Tuhan, jangan lupa berdoa lah ibaratnya. Karena mukjizat itu ada, mukjizat itu nyata dan itu terjadi ke aku. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Om Polos. Sekali lagi terima kasih banyak buat Dedi, Om Polos. Mudah-mudahan kalau ada karya-karya terbaru, you are welcome to share with us here. So much. Dan semoga yang kemarin itu menjadi pembelajaran yang baik ya buat lo ya. So, itu dia tadi Insert-Tizen. Toh kita bersama dengan Om Polos yang ada, sempat nggak ada, sekarang sudah kembali lagi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak menjelekkan siapapun, kita tidak memihak siapapun juga, bahwa ini apa yang terjadi dari POV seseorang, yaitu POV seorang Om Polos. So, Mbak Dekrisi pamit ya, sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.